Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, jumpa lagi bersama saya Ustadz Miftah Kul di Cemil, ceramah ilmiah. Kali ini saya ingin menyampaikan satu tema filosofi organ tubuh kadrun. Kadrun yang kita kenal dengan kadal gurun ya, ini sebuah penyebutan atau istilah yang mengandung konotasi negatif atau prokem ya. Kita sering menggunakan istilah-istilah hewan gitu ya untuk hal-hal yang negatif, misalnya dasar buaya kamu gitu. Atau ada istilahnya lagi tulang itik kan gitu. Macam-macam ya. Nah, ini kadrun ini konotasinya negatif juga. Kita lihat filosofi organ tubuh kadrun itu. Yang pertama adalah lidahnya ya. Lidahnya itu kan bercabang itu. Jadi orang yang suka menebarkan kebohongan, bersikap dualisme yang terlalu berlebihan, melakukan manipulasi agama, suka memfitnah. Nah, ini merugikan orang lain gitu. Dan sekaligus merugikan kadrun itu sendiri. Jadi hati-hati ya, orang-orang yang pandai bermain lidah, ya, bersilat lidah, ini disebut dengan kadal gurun. Ya, kita kan sering kalau kita dikadalin namanya ya, ditipu kan kita bilang dasar kadal kamu kan gitu. Jadi lidah kadrun itu memberikan satu persepsi orang yang nggak baik dalam ucapannya, dalam lisannya. Kemudian yang kedua, dari sisi selain daripada lidahnya itu adalah matanya ya. Kadrun itu matanya itu tengok sini saja gitu. Tidak terlihat mata-mata yang menyenangkan, mata yang menyegarkan. Nah, ada orang yang seperti itu. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 120 disebutkan di situ, in tamsaskum hasanatun tasuhum, kalau kamu itu ya kan mendapatkan nikmat, dapat kesenangan. Nah, mereka tuh jadi susah. Wa in tusibukum, tapi kalau kamu dapat musibah, dapat kesialan, dapat kemalangan, yafrahu biha, mereka malah berpesta pora, senang gitu ning orang lain susah gitu. Nah, ini mental kadrun. Maka untuk menghadapinya kata Allah, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tapi kalau kau bersabar, kau kuatkan ketakwaan, maksudnya spiritualitas kita, makin dekat kita kepada Allah, maka tipu daya mereka itu tidak akan mempengaruhi apapun itu. Tidak membahayakan kita tipu daya mereka. Nah, jadi rahasianya itu ada di dua hal tadi, sabar dan tingkatkan takwa. Tujuannya itu kata Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, fakana dzalika tasliyatan lil mu'minin. Itu tujuannya adalah untuk menghibur orang-orang yang beriman. Wa taqwiyatan li nufusim, menguatkan psikologi mereka atau jiwa mereka. Nah, jadi supaya kita lebih tenang, lebih enjoy gitu ya. Anggap aja kadrun-kadrun itu hiburan bagi kita. Nah, sabar aja kita, tenang aja, slow aja. Kemudian kita tingkatkan spiritual kita supaya makin kuat psikologi kita. Nah, kalau kita sabar, kita tenang, kadrun sendiri yang akan menjadi susah hatinya. Dia yang jadi galau, dia yang akhirnya binasa sendiri akibat sifat negatifnya itu. Itu dari sisi matanya ya kan, selalu menampilkan mata-mata negatif. Kemudian yang ketiga dari sisi kakinya yang suka mengendap-endap, merayap-rayap, kayak bersembunyi-sembunyi gitu. Nah, ini pribadi yang suka ngintip gitu. Ingin tahu aja maksud seseorang. Kalau istilah anak sekarang namanya kepo. Ingin dengar, ingin nguping aja. Nah, selalu ingin tahu tapi dengan tujuan untuk menghancurkan orang yang dia ketahui itu. Kalau dia udah tahu rahasia seseorang, dia tahu strategi seseorang, maka dia akan mudah mematahkan seseorang tersebut. Maka berhati-hati ya dengan langkah yang sangat halus, trik-trik licik ya dari kadrun ini. Kita mohon kepada Allah, tingkatkan spiritual kita supaya kita dapat petunjuk, supaya kadrun ini tidak bisa menghancurkan kita.
Kalau kita dekat dengan Allah, maka dia yang akan hancur. Kemudian dari kaki tadi ya, ini kemudian dari sisi kulit ya. Nah, kadrun ini kan kulitnya keras. Nah, kalau kita bilang namanya kulit badak itu ya. Orang yang egoistis, orang yang mau menang sendiri, orang yang nggak bisa bertenggang rasa gitu. Dia mengedepankan emosi gitu. Ya istilahnya muka tembok, nggak tahu malu. Inilah kadrun itu. Nah, sikap seperti ini jangan sampai ada di dalam diri kita itu. Keras hati, kasar, tidak mau mengalah, mau menang sendiri. Nah, ini mental kadrun ini harus dijauhi ini. Nah, lalu kemudian itu dari kulitnya ya. Lalu ada lagi dari sisi ekornya. Nah, ekor kadrun ini ya menggambarkan sumbu pendek. Sumbu pendek di sini artinya nggak mau belajar, malas baca gitu. Akhirnya wawasannya sangat minim sekali. Nah, keminiman wawasannya itu jadi provokatif gitu. Dia merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita itu memiliki sumbu pendek. Sumbu pendek ini lebih berbahaya. Karena kalau kebodohan itu makin banyak dan terorganisir, itu bisa menghancurkan intelektualitas, bisa merusak peradaban, bisa membuat orang jadi ya nggak mau belajar lagi. Taunya hanya menghujat, mencaci seseorang. Hati-hati ya. Itu dari sisi ekornya itu, sumbu pendek. Bangsanya orangnya suka ngotot-ngotot kan gitu kan. Lalu kemudian adu otot. Orangnya itu maafnya dia goblok, dia bego, dia dongo, sukanya main kroyok, hobinya gontok-gontok. Tapi kalau disodorkan karedo sama telur ceplok, enak kali di toko. Nah, itulah kadrun itu. Nah, hati-hati ya. Kemudian dari sisi kepalanya ya, badannya kadang gemuk tapi kepalanya kecil. Nah, ini mental orang yang berwawasan yang sempit gitu. Jadi jangan sampai kita orang-orang yang punya wawasan sempit, otaknya otak kecil gitu. Kita harus selalu mengasah pemikiran kita harus menggunakan akal kita supaya tidak ketinggalan zaman dunia kita. Gunakan akal kita sebaik mungkin karena akal ini adalah our servant ya, pelayan kita. Jangan jadikan sampai kita itu diperbudak oleh akal kita, tapi kita gunakan akal kita itu sebagai pelayan kita yang akan menolong kita, membantu kerjaan kita, mensukseskan kita. Jangan sampai otak kita macam kayak otak kadrun, tumpul selalu. Diasah pun masih tetap tumpul. Nah, lalu yang terakhir, kemampuan kadrun itu bisa menggali sampai ke dasar padang pasir. Nah ini, lalu kemudian lari sekencang-kencangnya. Ini tipikal orang yang nggak bertanggung jawab dalam hidup, suka melarikan diri gitu dari masalah, kabur gitu, menghilang tanpa kabar, tidak mau menyelesaikan masalah, lari dari masalah. Ini mental kadrun. Jadi jangan sampai ya ke semua poin-poin yang saya sebutkan ini ada dalam diri kita. Ini bahaya. Kalau sempat ada itu, kita benar-benar bisa disebut sebagai kadrun sejati. Tapi mudah-mudahan kita tidak. Kita harus menjadi insan-insan yang berbudi pekerti yang luhur, yang berwawasan, yang smart secara intelektual. Saya rasa ini saja dulu ceramah ilmiah pada malam hari yang berbahagia ini. Jumpa lagi di cemil-cemil selanjutnya. Mencerdaskan, mencerahkan. Salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.